Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, bersyukur malam hari ini Allah mempertemukan kita untuk yang pertama kalinya, mungkin bagi mayoritas. Ini adalah pertama kalinya juga saya memberikan sharing di Masjid Al-Latif Bandung. Dulu saya cuma bisa melihat di postingan-postingan gitu ya, kajian-kajian Al-Latif sampai luar sana, Masya Allah. Giroh teman-teman di Bandung, Masya Allah, luar biasa. Ya, meskipun tidak semua orang Allah berikan anugerah istiqomah ya, tapi kita harus bersyukur bahwa malam hari ini kita melihat minimal diri kita sedang berusaha untuk istiqomah. Tidak lupa kita bersolawat salam pada junjungan Nabi kita tercinta Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah yang memberikan contoh kepada kita bagaimana bertumbuh, berkembang menjadi manusia yang paripurna, kemudian pada saatnya balik dan kemudian menikah. Dan beliaulah yang mencontohkan kepada kita bagaimana caranya menikah dengan yang terbaik. Teman-teman sekalian dirahmati Allah, perkenalkan saya Aditya Abdurrahman ya. Saya bukan siapa-siapa. Kalau di Surabaya saya cuma mantan orang yang pernah tergelincir gitu ya. Saya kalau ke Bandung ya baru kali ini juga kemudian kontak teman-teman di skena punk di Bandung, karena dulu kami pernah punya background yang sama. Sedikit saja, dulu zaman saya masih SMP kelas 2 tahun 95, saya termasuk Ashabikun Al-Awwalun Numpang di Surabaya. Apa namanya Ashabikun Al-Awwalun? Orang yang awal-awal aktif di komunitas punk di Surabaya. Kemudian cukup panjang perjalanan di situ dan kemudian Allah berikan hidayah dan taufik. Alhamdulillah pada saat selesai kuliah baru serius untuk mempelajari agama ini dan kemudian membina banyak sekali amanah ya, anak-anak muda di Surabaya. Alhamdulillah sejak tahun 2017 kami membangun sebuah komunitas namanya Better Youth. Komunitas Better Youth teman-teman bisa buka di IG-nya, Better Youth Foundation namanya. Itu kemudian tahun 2018 menjadi sebuah yayasan. Nah, yayasan ini sejak tahun 2018 fokusnya di pembinaan, termasuk pembinaan pranikah. Jadi kami di Better Youth itu bukan hanya memfasilitasi yang berhijrah dengan ilmu, tetapi juga memberikan mereka fasilitas untuk bagaimana berproses menikah secara syar'i. Ya, tadi di belakang panitia nanya-nanya banyak gitu ya. Programnya apa aja Ustaz? Macam-macam. Programnya sangat banyak. Beberapa di antaranya kami beberapa minggu yang lalu baru selesai mengadakan jomblo camp. Ya. Kami mendeklar ini camp pertama di dunia ya, yang khusus untuk para jomblo ya. Karena kami searching nggak ada namanya jomblo camp di dunia ini ya, kecuali di Better Youth aja waktu itu ya, namanya juga berusaha ya. Alhamdulillah hasil dari jomblo camp itu insya Allah dari Oktober, November, Desember sisa tahun 2024 ini ada 5 pasang teman-teman yang ikut di Akademi Pranikah kami. Alhamdulillah insya Allah akan mengadakan pernikahan.
Oktober ini 2, November 2, kemudian Desember 1. Alhamdulillah. Nah teman-teman sekalian, tentu ketika kita bicara tentang pernikahan itu kalau dalam Islam, Masya Allah, menjadi syariat yang luar biasa. Makanya kadang saya sampaikan kepada teman-teman, ada beberapa generasi Z sekarang itu ada kecenderungan sebagian di antara mereka, meskipun sebagian ini masih sebagian kecil, tapi cukup mengusik juga, bahwa ada sebagian orang yang sekarang itu kecenderungannya takut menikah. Ya, takut menikah. Takut menikah tentu biasanya diawali dari overthinking yang berlebihan atau apa-apa yang pernah terjadi di masa lalu membuat dia jadi takut. Mungkin orang tuanya atau siapa yang dia kenal gagal menikah, kemudian itu menjadi sebuah catatan dan kegelisahan sampai kemudian jadi takut. Ketika beberapa hari yang lalu saya ngajar di kampus ya, saya dosen tetap di sebuah kampus di Surabaya. Waktu saya ngajar, waktu itu kami ngomongin tentang media massa, termasuk sosial media, yang kemudian banyak membahas tentang problematika menikah, dan influencer terkadang ngomong tentang pernikahan itu nggak pakai ilmu gitu ya, sehingga itu mempengaruhi juga Gen Z kemudian mempersepsikan pernikahan itu sesuatu yang menakutkan karena resikonya luar biasa. Saya cuma bilang begini, sebetulnya kondisi seperti ini kalau dia paham agama tentu nggak mungkin terjadi, karena satu-satunya pihak atau oknum yang tidak suka dengan pernikahan kalau dia dilakukan secara syar'i, itu satu-satunya yang paling menunjukkan kebenciannya itu adalah iblis, satu-satunya, dan bala tentaranya tentunya para setan. Kenapa begitu? Kita kalau mau merenungi luar biasa, Masya Allah. Menikah itu kalau dalam Islam adalah menjalankan separuh agama. Kata Nabi, separuh lainnya adalah bertakwa kepada Allah. Kalau menikah itu separuh agama, berarti bobot pernikahan itu di dalam Islam itu sangat luar biasa besar. Artinya banyak ibadah, pahala, ya, atau balasan dari Allah yang hanya Allah berikan itu kepada mereka-mereka yang sudah menikah. Yang jomblo nggak bisa. Yang jomblo nggak bisa. Contoh misalnya, kalau yang jomblo lagi syahwatnya bergejolak, ya, dia nggak bisa ngapa-ngapain, ya, nggak bisa ngapa-ngapain kan? Paling pol Nabi mengajarkan untuk puasa. Kalau dia nggak siap menikah, maka dia berpuasa. Coba yang menikah, syahwatnya bergejolak, ya kan, tinggal telepon istrinya, gimana? Di rumah lagi masak apa, ya kan? Ya, dia romantis ketemu di rumah, saling, ya kan, cium tangan, ya kan? Itu sentuhan saja, ya, itu menggugurkan dosa-dosa semuanya. Masya Allah. Baru sentuhan tuh, itu belum yang berikut-berikutnya ya. Kita nggak ngomong yang berikut-berikutnya. Baru sentuhan doang, itu pahalanya udah kayak gitu, ya. Dan itu para jomblo nggak bisa, ya. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa marriage is scary, sebetulnya jomblo is the most scariest, ya, condition itu, bro. Ya. Harusnya dia harus lebih takut jomblo harusnya. Ya, jadi banyak sekali akselerasi pahala yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang menikah, sedangkan yang tidak menikah itu nggak bisa. Ya, makanya aneh gitu ya. Nah teman-teman sekalian dirahmati Allah, maka malam hari ini saya ingin sharing sedikit tentang bagaimana ketika membina ratusan teman-teman anak-anak muda di Surabaya di dalam lingkup Akademi Pranikah, itu kemudian memahamkan mereka tentang kesiapan sebelum menikah. Nah ini penting. Mungkin setiap pembicara, ustadz, ulama bisa melihat dari berbagai sisi yang berbeda, tapi pasti ada perpotongan yang sama. Dalam konteks kekinian saya ingin sampaikan beberapa poin, insya Allah. Oke, teman-teman sekalian, saya supaya bisa lihat slide saya sendiri ya. Saya selalu mengawali diskusi kita, sharing kita dengan
urgensi. Kenapa materi ini penting? Kenapa tema ini penting? Yang pertama begini, kalau kita searching tuh di Google tentang fenomena perceraian di Indonesia, angkanya itu mengerikan, Bang. Saya sebelum tadi bikin slide ini, saya searching dulu nih. Menurut data dari Badan Pusat Statistik BPS ya, jumlah perceraian di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 463.654 kasus. Sedangkan tahun sebelumnya lebih parah lagi, 2022 mencapai 516.344 kasus. Ini data ini kalau dilanjutkan ada banyak keterangannya, ada banyak detailnya, ya, banyak detailnya. Misalnya dari seluruh kasus itu ternyata 75% ya kurang lebih adalah perceraian yang gugat cerai. Kalau gugat cerai itu berarti yang perempuan ya, yang minta cerai, ya kan? Kan kita jadi mikir, wah, ini berarti kalau gugat cerai berarti banyak akhwat yang kecewa dengan suaminya, kan gitu ya? Banyak akhwat yang kecewa dengan suaminya, makanya dia gugat cerai. Tapi kalau kita salahkan laki-lakinya, ya nggak adil juga. Dulu yang milih laki kayak gitu siapa? Ya nggak? Yang milih dia itu siapa? Makanya kadang kalau saya tuh kadang kalah kalau saya itu ada konsultasi pasangan muda, yang konsul biasanya kan satu pihak dulu ya, kemudian baru prosesnya kalau konsultasi harus dua-duanya datang. Biasanya yang konsultasi pertama itu hanya satu pihak, biasanya istrinya, dan itu selalu mengeluhkan tentang suaminya, ya. Kalau dalam hati saya, meskipun itu nggak diucapkan, tapi saya selalu mengatakan dalam hati ya, nah dulu pada saat yang milih dia ini siapa? Apakah dia dipilihkan? Ternyata enggak juga, dia sendiri yang milih. Jadi ujung-ujungnya kembali kepada masalah ilmu, kesiapan juga. Jadi dia menikah itu tanpa ilmu, dia nggak ngerti bagaimana caranya membangun keluarga, memilih pasangan yang benar itu bagaimana menurut agama, itu nggak ngerti, ya. Nah ini problem. Kemudian yang kedua, kalau di artikel yang bahas tentang perceraian ini disebutkan mayoritas juga karena masalah ekonomi. Teman-teman sekalian, ini nggak adil ngomong kayak gitu. Perceraian yang disalahkan masalah ekonomi, menurut saya itu nggak adil banget. Kenapa? Karena seperti seolah-olah orang miskin nggak boleh nikah. Kan nggak kayak gitu kan? Ya, Rasulullah itu kepada para sahabat nggak pernah kemudian, oh kamu belum punya duit, ya, kamu cari duit dulu baru nikah. Nggak ada kayak gitu. Ya, bahkan banyak sekali dalil-dalil hadis yang memerintahkan untuk menikah. Jadi dalam Al-Quran pun ada, dalam hadis ada, bahwa menikah itu justru nanti akan Allah cukupi kebutuhan dia. Ya, tapi dengan catatan, kalau dia menikah secara prosesnya benar, ya, kemudian ketika dia menikah dan seterusnya dia menjaga ketakwaan dia, insya Allah rezeki Allah siapkan itu. Begitu. Nah, jadi tuduhan bahwa perceraian itu terjadi karena faktor ekonomi itu nggak benar. Sama kayak nyalahin pemurtatan, ya, oh itu karena disumbang ini itu akhirnya murtad. Masalahnya iman, ya, masalahnya iman, masalahnya ilmu, ya, karena ilmu menambah keimanan. Jadi problemnya itu sama terus. Seandainya mereka paham bahwa menikah itu harus ada kesiapan dulu, ya, dan resiko yang dia hadapi ketika dia menikah dengan kondisi nekat itu adalah nama baik dia, nama baik orang tuanya, nama baik keluarganya, kadang psikologis anaknya menjadi korban dan seterusnya. Harusnya dia mengilmui dulu. Kajian ini harusnya setiap pekan di Al-Latif harusnya ramai terus, ya, karena fenomena ini mengerikan menurut saya. Jadi nggak perlu takut sebetulnya. Orang yang takut karena nggak paham, sehingga ketika dia paham harusnya nggak takut lagi dia menikah, begitu. Oke, yang kedua, faktor penyebab terbesarnya, ya, dalam dalam perceraian itu ketidaksiapan dalam bertanggung jawab dalam keluarga. Jadi ini seringkali terjadi. Jadi kenapa banyak gugat? Itu sebetulnya karena
laki-laki sebagai pemimpin ternyata tidak punya kemampuan memimpin. Ya, kalau di dalam Islam memimpin di dalam keluarga, ya sebagai qawamah itu banyak faktor yang harus dipahami. Sedangkan dia tidak pernah mengalami proses pemahaman, belajar, nggak pernah. Makanya poin yang ketiga, faktor pendidikan saat ini sangat mempengaruhi. Kita ini sekolah dari sejak SD, SMP, SMA, kuliah 4 tahun, belum yang S2, belum yang S3, ya. Itu nggak pernah kita itu disiapkan jadi manusia yang seutuhnya, itu nggak pernah. Kampus-kampus hanya mencetak kita jadi pekerja, ya. Jadi diajari kepemimpinan pun temanya adalah kepemimpinan organisasi. Ya, kepemimpinannya itu yang udah skopnya gede-gede, padahal dia mimpin dirinya sendiri belum tentu bisa. Berapa banyak mahasiswa, ya ini mohon maaf nih, saya agak, karena saya dari Surabaya ya, mohon maaf nanti kalau ada yang agak-agak yang kata-katanya agak pedes Ustaz gitu. Surabaya suka pedes emang. Jadi misalnya contohnya, anak muda sekarang sukanya bicara masalah hal-hal yang besar-besar, ngomongin tentang kepemimpinan organisasi gitu ya. Tapi lihat aja mahasiswa yang kayak gitu, kuliahnya banyak yang terhambat kan, ya, ngumpulin tugas nggak tepat waktu, datang kuliah telat, ya kan, masalahnya sama dosen luar biasa banyak gitu ya. Dan ini sering terjadi karena hidup saya di dunia kampus, saya ngajar 15 tahun sudah lamanya di kampus. Jadi banyak yang timpang, mereka itu nggak ngerti bahwa memimpin diri sendiri itu menjadi tahapan utama untuk dia upgrade diri ya. Sebelum dia ngomongin sesuatu yang rumit-rumit, yang mimpin organisasi atau gitu. Nah ini bagus sekali. Oke, next. Nah sekarang kita bahas tentang apa indikator seseorang itu siap nikah. Mohon maaf nanti kalau saya udah isya saya diingetin ya. Indikator yang pertama, next. Nah, saya ingin membahas tentang usia atau kematangan atau kedewasaan. Usia memang tidak selalu bersamaan dengan kematangan atau kedewasaan seseorang. Nggak selalu. Kadang usia sudah balik ya, 15 tahun kurang lebih, itu yang bertumbuh cuman fisiknya doang, ya. Tiba-tiba badannya gede-gede, SMP kelas 2, SMP kelas 3, tinggi-tinggi, gede. Udah balik langsung set, ya. Tapi kedewasaan akalnya nggak ngikuti. Ini problem loh sekalian, problem. Dan itu padahal dibutuhkan ketika seseorang menikah. Nah hari ini teman-teman sekalian, dengan banyaknya urusan yang dihadapi oleh generasi sekarang, udah mulai ada ya. Saya lanjutkan sebentar. Itu ternyata banyak di antara mereka yang kemudian tidak bertumbuh secara akal. Nah ini menjadi problem. Makanya akal itu bertumbuh ketika pendidikannya benar, dia dididik secara benar. Nah nanti kita akan bahas nih, bagaimana cara kita mendidik kita agar akal kita bertumbuh, kedewasaan kita bertumbuh, sehingga kita kemudian jadi siap menikah. Nah kita akan bahas nanti setelah kita sholat, insya Allah. Nah, teman-teman sekalian, nanti stay tune. Insya Allah nanti akan ada teman-teman dari Explore yang akan sharing juga tentang Palestina. Kita akan lanjutkan bagaimana menikah itu ternyata punya visi besar untuk membebaskan Palestina. Kita bahas nanti, insya Allah. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan ke MC, silakan.